Suatu ketika saya diundang oleh satu paduan suara yang mau konser di sini. Nah, saya lupa membawa undangan. Saya masuk melalui pintu di situ. Yang jaga belum tahu, mungkin belum tahu betul siapa saya. Baru pertama kali berarti Iya. ya? Oke. Saya tidak boleh masuk. Karena persis itu di ibu kota. Ada monumen nasional di Betul, sana. dekat sekali di sini. Ada Masjid Istiqlal di situ, ada katedral di sini. Itu sangat simbolik. Kita umat Katolik 100% Katolik, 100% Indonesia. Saudara, Anda kembali bersama kami. Kali ini bersama dengan saya, Reno Reksa. Kalau kita berada di bulan Desember, ini berarti artinya kita sudah berada di ujung tahun. Tetapi bagi secara khusus untuk jemaat Kristen dan juga umat Katolik, Desember menjadi bulan atau momen yang tepat mungkin untuk melakukan refleksi. Karena di bulan Desember itulah para umat Kristiani ini akan merayakan, merefleksikan untuk adanya tibanya Natal atau momen kelahiran dari Yesus Kristus. Untuk membicarakan hal tersebut, saudara, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Bapak Kardinal, apa kabar? Kabar baik, Mas. Terima kasih Demikian juga. sudah meluangkan waktu untuk kami pada Dengan kali senang ini. hati. Baik, sebelum saya tanya-tanya Bapak Kardinal soal Natal, sebelum menjurus yang ke serius gitu ya, saya pribadi juga penasaran soal Bapak Kardinal ini. Saya baca Bapak Kardinal bertugas di Keuskupan Agung Jakarta ini sudah sejak Oktober 2009 ya. Betul. Baik. Mungkin selama belasan tahun itu sudah ada momen-momen yang tercipta yang mungkin bagi Bapak Kardinal sulit untuk lupakan. Iya. Saya cerita yang lucu dulu ya. Boleh. Gereja katedral itu gerejanya uskup. Oke. Maka ada yang namanya katedra itu. Itu katedral itu artinya kursi, itu kursi uskup. Nah, suatu ketika saya diundang oleh satu paduan suara yang mau konser di sini. Nah, saya lupa membawa undangan. Saya masuk melalui pintu di situ. Yang jaga belum tahu, mungkin belum tahu betul siapa saya. Baru pertama kali berarti Iya. ya? Oke. Saya tidak boleh masuk. Maka saya pulang, rumah saya kan di sebelah situ. Iya. Ya sudah pulang, mending tinggal di rumah saja. Tapi akhirnya tetap tidak diperbolehkan masuk sama sekali? Saya tidak masuk, sudahlah. Dia menjalankan tugas dengan Tugasnya. sebaik-baiknya. Oke. Karena prosedurnya memang harus bawa kartu undangan. Undangan. Saya menghargai. Maka saya anggap lucu aja. Tapi kira-kira setelah tahu siapa Bapak Kardinal, kira-kira orang itu sempat tidak ada permintaan maaf gitu ke Bapak? Ada surat ya. Oh, ada suratnya. Oke, ini funny moment ya di awal-awal Bapak Kardinal melayani di sini ya, di Keuskupan Agung Jakarta, di Gereja Katedral ini. Itu yang lucu, Pak. Kalau yang serius gimana? Yang serius, nah ini. Saya datang dari Keuskupan Agung Semarang. Saya 13 tahun di sana, masuk ke sini, tidak tahu banyak mengenai keadaan di Keuskupan Agung Jakarta. Oke. Maka saya menunggu waktu, supaya tidak tergesa-gesa, nanti dipikir oleh teman-teman, ini kok mau disemarangkan Jakarta gitu ya. Iya. Tapi pada suatu titik, sampailah pada suatu keyakinan bahwa saya mesti mengusulkan sesuatu yang substansial untuk Keuskupan Agung Jakarta. Dan itu terjadi pada tahun 2015. Jadi 5 tahun saya menunggu menyesuaikan diri, itu panjang. Lalu waktu itu dalam pertemuan para pastor Keuskupan Agung Jakarta, saya mengatakan bahwa Gereja Keuskupan Agung Jakarta yang terletak di pusat ibu kota Jakarta, Indonesia, itu mesti memancarkan sesuatu yang khas dan kontekstual. Oleh karena itu pada waktu itu saya mengusulkan supaya Gereja Keuskupan Agung Jakarta secara terprogram, terorganisasi, mengembangkan semangat yang namanya semangat cinta tanah air. Oke, nasionalisme ya? Iya, karena persis itu di ibu kota, ada monumen nasional di Betul, sana, dekat sekali di sini. ada Masjid Istiqlal di situ, ada katedral di sini, itu sangat simbolik.
sangat simbolis. Ya. Oleh karena itu saya usulkan bagaimana kalau 5 tahun sejak tahun 2016 itu umat Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk bertumbuh di dalam semangat cinta tanah air. Kenapa setiap 5 tahun? Namanya program 5 tahun Oh, ya. oke, baik. Oke. Dan ini pasnya ya. Lalu cinta tanah air itu diwujudkan dengan cara apa? Dengan cara setiap tahun menggali masing-masing sila Pancasila. Jadi 5 tahun. Pas 5 tahun. Intinya begini, setiap sila itu kan judul besar sekali ya. Betul. Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu kalau dibuat mata kuliah kan bisa 3 tahun nggak selesai kan? Betul. Tetapi bukan itu maksudnya. Dipahami, kemudian gagasannya diterjemahkan di dalam gagasan-gagasan yang lebih kecil, dan kemudian gagasan-gagasan yang kecil itu diterjemahkan di dalam tindakan. Tindakan, baik tindakan untuk umat sendiri, untuk umat Katolik sendiri, dan kemudian juga untuk masyarakat pada umumnya. Karena yang mau bertumbuh itu memang gereja Katolik, tetapi tidak demi sendiri, tidak demi dirinya sendiri, melainkan demi cinta tanah air itu. Oke. Dan itu setiap tahun sampai tahun 2021. Sesudah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanya lagi, ini 5 tahun ke depan apalagi sesudah Pancasila. Nah, sambungan dari sila kelima Pancasila, di selain cinta tanah air, lalu dicari tema, dan tema itu adalah ajaran sosial gereja. Ceritanya begini, Mas, umat Katolik di Indonesia itu semua setuju kalau saya mengatakan kita umat Katolik 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu semua setuju. Saya omong itu di Aceh sana ya mereka setuju, di Merauke juga setuju. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan semboyan itu? Apa 100% Katolik itu artinya apa? 100% Indonesia itu artinya apa? Kan harus digali. Betul. Yang 100% Indonesia sudah kurang lebih diterjemahkan. Itu yang pertama, tetapi bukan hanya cinta tanah air. Cinta tanah air itu salah satu bentuknya yang amat konkret adalah kepedulian. Itulah sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya omong mengenai itu? Ini ceritanya lucu. Saya mencoba sendiri belajar apa artinya 100% Indonesia. Saya cari di Google. Yang ketemu itu pidatonya Muchtar Lubis tahun 1977 di Gedung Kesenian Jakarta. Sudah lahir belum, Mas? Belum, Bapak. Tahun 77. Itu yang namanya manusia Indonesia menurut Muchtar Lubis pada waktu itu sifatnya jelek semua. Munafik, feodal, tahyul. Masa orang Indonesia kayak begitu? Itu bukan 100% Indonesia yang Anda maksud ya? bukan. Maka saya mencari, dan ketemunya yang kedua, watak yang kedua adalah watak peduli itu. Gotong royong, itu watak peduli. Dan saya senang membaca salah satu penelitian yang dibuat oleh satu lembaga internasional mengenai satu item yang namanya World Giving Index. Indeks kerelaan memberi, berbagi. Saya cek sampai dengan tahun 2023. Selama 6 tahun berturut-turut, lembaga penelitian itu bukan pesanan penelitian. Penelitian sungguh-sungguh. Kredibel ya? Iya. Yang diteliti itu 146 negara. Oke. Indonesia selalu nomor 1 dalam kerelaan memberi, kerelaan berbagi. 2023 mundur, 6 tahun berturut-turut sampai tahun ini. Itu kan dahsyat, Mas. Iya. Oleh karena itu saya yakin bahwa
salah satu watak bangsa Indonesia yang asli loh ya, belum dirusak oleh macam-macam, itu adalah kerelaan berbagi, solidaritas. Oleh karena itu, selama 5 tahun ini, sejak tahun lalu, 2022, umat Keuskupan Agung Jakarta saya ajak untuk bertumbuh di dalam yang namanya 5 ajaran sosial gereja. Setiap tahun satu tema, didalami, dijadikan gerakan-gerakan. Jadi tahun kemarin itu martabat manusia. Tahun ini kesejahteraan bersama. Tahun depan solidaritas, subsidiaritas. Tahun berikutnya itu memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dan yang terakhir, nanti menjaga, merawat bumi, lingkungan hidup. 5 tahun. 5 tahunnya. Ini kelanjutan dari yang 5 sila tadi ya, yang dihidupi sejak tahun 2016. Ini menarik pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Kardinal. Mungkin agak sedikit bisa menghadap kamera, Bapak Kardinal mohon izin. Nah, berikutnya adalah saya juga ingin penasaran. Jadi saya sempat melakukan profiling ini terhadap Bapak Kardinal. Ternyata ada satu fakta yang menarik untuk kita perbincangkan juga pada kesempatan kali ini, adalah sebetulnya Bapak Kardinal ini semula sekali tidak bercita-cita sama sekali untuk menjadi seperti saat ini ya, Bapak Kardinal. Tetapi cerita Bapak Kardinal adalah setiap kali ada kesempatan, setiap kali ingin dalam tanda kutip lari dari suatu panggilan itu, tetapi ada sesuatu yang selalu menarik Bapak untuk kembali ke sini. Bisa ceritakan salah satu momen Bapak ditarik dalam tanda kutip itu seperti apa, Bapak Kardinal? Itu tidak pernah sadar Mas kalau ditarik. Jadi semuanya itu kelihatannya, rasanya serba kebetulan. Tapi kebetulan saya beri tanda petik ya. Itulah yang namanya providensia, penyelenggaraan Tuhan. Jadi awalnya itu begini. Sebetulnya saya sudah sering bercerita mengenai ini. Waktu saya masih sekolah rakyat waktu itu, sekolah dasar sekarang, saya ingin jadi polisi. Karena di desa saya itu ada polisi yang sangat baik hati. Saya ingin seperti dia. Sudah, saudara-saudara saya banyak yang sudah mencoba untuk menjadi pastor. Satu jadi, yang lain-lain tidak jadi. Maka saya mengatakan, terserah kalau kalian mau jadi pastor, saya tidak. Tegas itu Anda katakan ya? Tegas. Sebagai anak lo ya. Oh, sebagai anak. Harus digaris bawah ini. Iya. Lalu pada suatu hari, saya ingat betul, itu hari Jumat pertama dalam bulan. Orang-orang Katolik di desa saya, jadi kalau Jumat pertama pergi ke gereja. Saya melayani sebagai pembantu atau pelayan altar. Lah itulah saat yang saya ingat betul, sesudah ibadah itu selesai, kami masuk ke ruang ganti. Pastor yang memimpin ibadah itu mendatangi saya. Kamu mau apa tidak masuk seminari? Hanya Anda yang dituju? Iya, iya. Hanya saya. Karena mungkin yang dia kenal adalah bapak saya dan ibu saya. Iya. Nah, saya itu kok enggak tahu bagaimana. Saya menjawab, mau pastor, mau. Lalu dia menghubungi orang tua saya didaftarkan oleh pastor itu, pada waktunya saya ikut tes, lah kok lulus. Anda pada saat ngomong mau itu lupa dengan ketegasan jawaban yang Anda sampaikan, jawaban anak-anak itu tadi? Tahu, spontan sekali pada waktu itu. Itu adalah yang pertama, saya merasa hidup saya dibelokkan oleh Tuhan, dibelok. Dalam konteks yang positif ya? Iya. Baik, itu tadi adalah sisi atau profil dari Bapak Kardinal yang mungkin bagi beberapa orang atau menurut saudara juga masih belum tahu, tapi saat ini kita sudah tahu bersama. Nah, Bapak Kardinal, kita masuk soal perayaan atau jelang Natal begitu ya. Natal ini kan selalu dirayakan, selalu diperingati setiap tahun. Ini rutin begitu ya. Tapi menurut saya pribadi, ada satu hal yang berbahaya ketika hal yang sama dilakukan berulang kali setiap tahunnya. Maka ini akan hanya menjadi sebuah rutinitas. Natal berpotensi kehilangan kesakralannya. Nah, bagaimana menurut Bapak Kardinal supaya hal itu tidak terjadi? Iya. Pertanyaannya bukan main, Mas. Saya berpikir begini, rutinitas itu kan tidak selalu jelek ya. Betul.
periksa dokter rutin. Betul. Itu kan Supaya tahu bagus. sakitnya. Makan yang teratur, itu kan bagus untuk kesehatan. Tapi saya tahu yang Mas maksud. Di dalam gereja Katolik, Natal itu tidak berdiri sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan sesuatu yang mungkin agak tidak mudah ditangkap, tapi saya coba. Di Natal itu adalah salah satu rangkaian dari suatu lingkaran yang namanya di dalam gereja Katolik penanggalan atau tahun liturgi. Tahun liturgi. Nah, tahun liturgi itu tahun barunya tidak 1 Januari, tetapi minggu pertama masa Advent. Itu biasanya 1 bulan sebelum Natal. Betul. Maka selama 4 minggu masa Advent itu adalah masa persiapan khusus untuk Natal. Masa Natal berhenti sekitar 3 minggu sampai dengan penampakan Tuhan. Sesudah itu hari biasa, minggu biasa, masuk di dalam yang namanya Pekan Suci. Pekan Suci berpuncak pada kebangkitan Kristus, Paskah. Dan masa Paskah itu berlangsung sampai Pentakosta. Dan sesudah Pentakosta terus panjang sampai minggu ke-33 setiap tahun. Berpuncak tahun liturgi itu dengan yang namanya Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Itu tahun akhir, hari terakhir tahun liturgi itu hari Minggu ketika gereja Katolik merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan itu berputar. Nah, ini adalah dinamika bukan hanya Natal, tetapi dinamika iman. Pada masa Advent, kita menggabungkan diri dengan harapan umat Allah perjanjian lama yang mengharapkan kedatangan Mesias. Jadi rumusannya masa Advent adalah masa mengembangkan pengharapan, memperkokoh. Harapan itu menjadi kenyataan ketika Kristus lahir, Natal. Nah, Kristus yang lahir perlu tambah besar, itu dirayakan sekitar 7 minggu. Dan menjadi siap untuk melayani, tampil ke depan umum, itu sesudah dibaptis, lalu penampakan Tuhan, menampakkan kemuliaannya. Nah, sesudah itu, masa biasa pertama, pendek, sekitar berapa, 7-8 minggu. Itu gagasannya adalah setiap murid Yesus diharapkan lewat ibadah hari Minggu, lewat mendengarkan sabda, melihat bagaimana Yesus berkarya, itu semakin yakin akan panggilan sebagai orang beriman. Pekan Suci itu mengikuti Yesus semakin dekat, termasuk nanti ketika wafat, sengsara dan sebagainya, dan ikut dibangkitkan bersama Kristus. Itu kebangkitan. Sesudah bangkit, Yesus tidak ada di sini lagi. Menunggu sampai Roh Kudus datang, Pentakosta. Sesudah Pentakosta, sekarang gereja yang diutus untuk terus mewartakan kebaikan, mewartakan keselamatan. Dan secara simbolik, ketika semuanya selesai, sejarah ini berakhir, bukan kiamat, ya. Kiamat itu menakutkan. Tetapi sejarah ini mencapai puncaknya, karya Tuhan selesai, lalu itulah yang kita rayakan, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Jadi umat Katolik, saya tidak tahu apakah di dalam gereja lain ada itu, penanggalan liturgi berputar begini terus. Jadi bukan hanya Natal yang penting, Natal adalah bagian dari lingkaran-lingkaran itu terus. Selesai diulang lagi. Karena berkesinambungan, keterkaitannya ada satu sama lainnya. Baik. Luar biasa, ini penjelasan yang sangat detail oleh Bapak Kardinal pada kesempatan kali ini. Tapi kalau kita berbicara itu kan secara penanggalan gereja ya, secara agama kita berbicara konteksnya. Terakhir Bapak Kardinal, kita berbicara soal bagaimana mengkorelasikan, tadi karena Bapak sudah menyinggung soal berkorelasi ini, mengkorelasikan value yang terkandung di dalam Natal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Bapak Kardinal, kita menjelang pemilu 2024. Paus juga kemarin pada saat ada Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri berkunjung ke sana, menitipkan pesan
kerukunan antar umat beragama. Ini sebuah value yang sangat tinggi begitu ya. Apa value untuk Natal, untuk kehidupan berbangsa bernegara menurut Bapak Kardinal? Ya, saya mulai dari tema yang dirancang oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Rumusan tema itu adalah kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai di bumi. Pertanyaannya, kalau kita bicara atau kita merenungkan kalimat kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, yang namanya kemuliaan itu apa? Jawabannya kan bisa macam-macam, Mas ya. Bagi saya, kemuliaan memuliakan Allah itu caranya macam-macam. Salah satunya menyanyi, pujian-pujian itu memuliakan Allah, baik. Tetapi bagi saya itu tidak cukup. Saya bertitik tolak dari kata-kata seorang kudus, namanya Santo Irenaeus. Irene itu artinya damai. Dia mengatakan begini dalam bahasa Latin, Gloria Dei vivens homo. Kemuliaan Allah itu adalah manusia yang hidup. Itu kemuliaan Allah. Ya. Tentu yang dimaksudkan bukan hidup-hidupan, asal hidup. Ya, ya. Tetapi manusia yang hidup. Nah, manusia yang hidup sesungguhnya itu seperti apa? Itu lagi. Pertanyaan lagi. Nah, saya mencoba mencari jawabannya begini. Saya selalu tertarik oleh 3 kata dalam bahasa Indonesia yang akar katanya sama. Khalik, pencipta, makhluk, ciptaan, akhlak. Ini 3 kata yang berhubungan. Akar katanya sama. Tetapi sebetulnya bukan hanya akar kata yang sama. Rangkaian itu ingin menunjukkan orang yang hidup sungguh-sungguh itu harus seperti apa. Sebagai makhluk, dia mesti bersembah sujud kepada Sang Khalik. Ya. Kan? Apa sembah sujud saja cukup? Tidak, ada kata kedua yang dalam bahasa Indonesia sangat bagus juga. Bersembah bakti. Sujud itu kan berdoa, ibadah, ziarah, dan sebagainya. Kalau bersembah bakti, itu sembah sujud saya kepada Tuhan kita wujudkan di dalam bakti kita kepada sesama. Nah, bakti ini mesti didasarkan pada akhlak mulia. Kalau akhlak pasti mulia. Betul. Kalau tidak berakhlak itu artinya tidak mulia kan. Jadi manusia yang mencerminkan kemuliaan Tuhan adalah pribadi yang sadar bahwa dia adalah makhluk di hadapan Allah dan membangun akhlak mulia dalam rangka sembah bakti kepada Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatu menurut saya akhirnya yang akhlak mulia itulah yang paling penting. Karena setiap perbuatan baik pasti akarnya adalah akhlak yang mulia itu. Kalau orang tidak berakhlak itu dia bisa buat apapun yang tidak mulia. Tetapi ketika manusia menurut 3 kata itu sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik semestinya berakhlak mulia. Kalau dia tidak berakhlak mulia, kan banyak contohnya ya. Itu berarti sebetulnya dia tidak sadar bahwa dirinya adalah makhluk. Dan itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap masyarakat, setiap individu ya, di tengah untuk mengimplementasikan itu saja. Jadi tidak hanya berhenti di agama saja, tetapi implementasi di kehidupan sosialnya juga harus dinyatakan ya, dikerjakan. Dan itu dirumuskan dengan sangat bagus di dalam pendahuluan Undang-Undang Dasar 45 kan? Alinea kedua. Negara ini didirikan untuk apa? 3 di antaranya. 1, untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dimanapun dia berada. Melindungi, tidak memperbudak. Ya, kalau melindungi itu pasti dengan akhlak mulia. Kalau memperbudak itu pasti tidak dengan akhlak mulia. Ya. Yang kedua, untuk kebaikan bersama, kebaikan umum, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau seorang berakhlak mulia dalam jabatan dan peran apapun, dia akan berpikir bagaimana caranya cita-cita negara didirikan ini menjadi kenyataan. Ya.
bukan sebaliknya tidak berakhlak, korupsi misalnya. Yang ketiga itu mencerdaskan bangsa. Kalau kita membuat lembaga-lembaga pendidikan, itu cita-citanya kan mulia seperti itu. Ya, baik. Tetapi di Indonesia ini kesempatan untuk memperoleh pendidikan sudah merata atau belum? Menjadi sebuah refleksi sendiri ya. Nah, itu silahkan memikirkan dan menjawab menurut keyakinan masing-masing. Semakin menarik sebetulnya perbincangan saya bersama dengan Bapak Kardinal pada kesempatan kali ini. Tapi saya yakin kita pasti ada waktu atau kesempatan yang lain, Bapak Kardinal, untuk kita berdiskusi lagi, berbincang lagi. Saya rasa sangat banyak yang sudah disampaikan dan poin-poin yang sangat penting, yang substantif sudah disampaikan oleh Bapak Kardinal pada kesempatan kali ini. Terima kasih Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, sudah meluangkan waktu, sudah berbagi value, sudah berbagi pengalaman juga kepada kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Kardinal, semoga untuk perayaan Natal semuanya berjalan lancar di Gereja Katedral ini. Amin. Terima kasih Bapak Kardinal. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di episode berikutnya. Saya Reno Reksa pamit, sampai jumpa.